siang Bapak Ibu dan selamat datang dalam kegiatan KKP kita yang hari ini akan kita isi dengan penjelasan, pemahaman dan penerapan pengalaman saya dalam hal budaya positif. Pertama, saya mohon izin untuk menyapa Ibu pendamping kita, Ibu Yeno Arnodinila dan Ibu Ketua KKG, Ibu Siti Nur Fatmawati. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif terkait dengan program yang saya ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 9. Oke, kita mulai dengan konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 hal yang akan kita bicarakan, yang saya yakin panjenengan semuanya sudah menerapkan. Nah, nanti kita saling sharing ya, bagaimana penerapannya di sekolah kita masing-masing. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, bisa kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan, apalagi di dalam kurikulum Merdeka kita sudah mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau dulu pembelajaran disamakan untuk semua siswa satu jenis seperti itu ya. Sekarang kita mengenal yang namanya asesmen, diagnostik kognitif dan non kognitif. Ya, sudah mempraktekkan semua, saya yakin. Di dalam pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi ini, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Kita sering mengartikan disiplin itu sebagai sesuatu yang menopang ujian. Biasanya kalau ada kata disiplin itu kaitannya dengan apa? Sikap. Ya, biasanya guru-guru menanamkan disiplin itu dengan cara seperti apa? Pembiasaan sehari-hari. Nah, dulu di waktu saya masih kecil, ya Bu, mohon izin. Waktu saya masih kecil di SD itu merasakan yang namanya disiplin itu penuh dengan rasa ketakutan. Apakah panjenengan juga begitu, Bu Novi? Bu Novi tidak satu level dengan saya kayaknya, di bawah saya jauh ya. Bu Dena apakah seperti itu juga? Bu Fatma? Nah, ini yang tak panggil berarti satu usia. Pak Pur, atau seperti Pak Pur? Ya. Mohon izin sebelumnya, kalau berdasarkan pengalaman saya, disiplin membuat disiplin itu adalah sesuatu kebiasaan yang dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Alfi tadi, berdasarkan pengalaman saya, kata disiplin, istilah disiplin itu seperti pembiasaan yang dipaksakan, dan ujung-ujungnya nanti kalau tidak melaksanakan kita akan diberi sanksi, dan sanksinya itu bermacam-macam. Ketika saya ada di sekolah ini, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. Ini sharing pengalamannya dulu ya. Ya, disiplin dulu itu penuh dengan ketakutan. Bahkan saya waktu masih kecil itu merasa sekolah ini kok koyok penuh tekanan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya disiplin positif. Kita kenali dulu apa arti dari kata disiplin. Nah, pada slide ini bisa kita lihat disiplin itu sama dengan apa? Artinya sama dengan
belajar ya. Sebetulnya disiplin itu artinya sama dengan belajar. Nah, disiplin yang akan kita kenalkan di sini adalah disiplin yang mengacu pada disiplin diri. Jadi seorang anak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia pilih, tidak hanya karena pemaksaan. Selanjutnya. Nah, disiplin positif dulu yang atasnya kan. Ke atas. Nah, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, atau kalau Pak Pur tadi tanpa adanya sanksi, tanpa adanya ancaman atau hukuman. Apakah bisa? Nah, ternyata di sini bisa. Disiplin positif ini tujuannya adalah untuk mewujudkan peserta didik supaya memiliki disiplin diri sehingga perilakunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan juga dia memiliki motivasi intrinsik, memiliki alasan di dalam dirinya sendiri, kesadarannya sendiri dalam merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di dalam sekolah, ya umumnya ya, di dalam sekolah seorang guru itu merasa memiliki hak untuk mengontrol muridnya, untuk mengatur muridnya. Kemudian kita juga salah memahami bahwa semua penguatan positif, semua penguatan, artinya penguatan itu bisa dalam bentuk memberikan hadiah, ya, memberikan penghargaan, itu memberikan efek positif dan bermanfaat. Ternyata itu hanyalah ilusi. Ilusi itu berarti tidak betul 100%, okay? Kemudian juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Ngapunten, saya pernah mendapatkan pengalaman seperti ini atau kata-kata seperti ini. Bocah kuwi yang harus dibentuk dengan pemaksaan supaya terjadi pembiasaan yang baik, diberikan kritik, kemudian diseneni. Nah, ternyata yang seperti itu adalah tidak benar. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ternyata sama sekali tidak betul. Ya. Selanjutnya, di dalam disiplin positif, kita juga merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di dalam stimulus respon ini ada suatu pandangan bahwa kebutuhan setiap anak itu sama. Semua orang melihat sesuatu dengan sama. Ini sangat bertentangan dengan yang tadi kita nyatakan sebagai pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kita sekarang sudah mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan ternyata kita tahu bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, tergantung pada karakter anak tersebut. Nah, selanjutnya yang paling akhir ini ada model berpikir menang kalah. Ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Ada guru yang memarahi, ada siswa yang dimarahi. Tetapi di dalam teori kontrol, ya, realitas atau kebutuhan setiap anak berbeda. Mereka memiliki gambaran atau cara pandang yang berbeda. Dan kita sebagai guru harus berusaha untuk memahami pandangan atau pendapat orang lain tentang dunia, tentang sesuatu yang sedang dihadapi. Kemudian di dalam teori kontrol ini ada model berpikir menang-menang. Jadi kedua belah pihak sama-sama gembira, sama-sama happy karena pendekatannya menang-menang. Dan di sini ada yang menarik ya, yang mungkin masih sering kita temui. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada anak terlambat, dia bersalah. Ada anak tidak mengerjakan PR, dia bersalah. Itu menurut teori stimulus dan respon. Tetapi di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa dia terlambat? Anak tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah sebagian dari nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita lihat di sini dari berbagai organisasi. Nilai-nilai ini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari sukunya, walaupun berbeda di belahan dunia manapun, agama, bahasanya. Kita yakin bahwa nilai-nilai yang ada di sini adalah
nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, seperti itu. Kita lihat saja, nanti barangkali ada nilai yang sesuai dengan panjenengan bisa dicatat atau diamati, nanti selanjutnya. Nah, ini dari 9 pilar karakter Indonesia. Selanjutnya Bumi. Ini dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Banyak sekali nilai-nilainya. Dan The 7 Essential Virtues dari building. Oke, kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Tadi dikatakan bahwa setiap perilaku pasti ada tujuannya. Untuk melihat kebutuhan dasar manusia ini terdapat banyak sekali teorinya. Nah, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater Amerika yang terkenal dengan konsep realitas kontrol. Lanjut. Ini beliaunya, Bapak William Glasser. Dalam choice theory, Pak William Glasser ini menyatakan bahwa segala yang kita lakukan adalah perilaku, dan perilaku tersebut adalah upaya terbaik kita dengan pengetahuan yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apakah itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia berkembang seiring waktu dan menjadi bagian dari struktur genetik kita. Jadi sudah tertanam secara genetik, kalau daunnya Pak William Glasser tadi. Kebutuhan ini merupakan motivasi umum atau alasan yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan ini tadi. Ada 5 katanya Pak William Glasser. Di antaranya adalah yang paling dasar, bertahan hidup. Bertahan hidup ini biasanya dengan urusan perut, ya. Dan katanya Pak Pur yang paling penting juga selain perut juga di bawah perut, betul Pak Pur, ya. Kemudian ada ini sifatnya fisik, biologis dan juga psikologis, termasuk di dalamnya rasa aman juga masuk di dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang 4 di luarnya ini kaitannya dengan psikologis atau kejiwaan manusia. Misalnya kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, serta penguasaan. Bisa dilanjut Bumi. Kebutuhan bertahan hidup. Ini tadi sudah saya sampaikan. Sifatnya fisiologis, biologis, perut, bawah perut. Kalau seperti itu insya Allah langsung paham. Berikutnya, kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi, diterima oleh kelompok, ya. Terhubung dengan orang lain, bersosialisasi seperti itu, ya. Selanjutnya COG aja, pakai panah atas bawah aja Bu, biar cepat. Nah, ke bawah berarti. Nah, kita melihat murid-murid kita, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya mereka ingin disukai oleh lingkungannya dan diterima oleh lingkungannya. Mereka akrab dengan orang tua, belajar karena suka dengan gurunya. Ada nggih? Saya dulu pernah ngomong yo rodok pilih kasih. Kalau guru yang itu saya suka karena beliau bisa membangun interaksi dengan murid. Guru yang satunya kurang suka karena beliau kurang bisa berinteraksi dengan muridnya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Nah, di sini kaitannya dengan kekuatan atau keinginan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui prestasinya, didengarkan dan memiliki harga diri. Bisa dilanjut Bu Umi. Nah, ini kita mengingat kembali murid-murid kita. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi ingin menjadi pemimpin. Adakah di antara murid panjenengan yang ingin jadi pemimpin? Mungkin cara dia kadang kurang betul, seperti jago keterangannya. Maksudnya dia jagoan seperti itu. Ada yang seperti itu. Ifat mah ada atau banyak? Ada. Bu Umi juga ada ini. Ada ya. Bu Novi, Bu Susi, wonten nggih seperti itu. Bu Luciana wonten nggih. Apalagi yang sudah pengalaman puluhan tahun ini sudah hafal dengan karakter siswa-siswinya. Kita lanjutkan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Manusia ingin adanya kemandirian.
memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan, mereka ciri-cirinya banyak bergerak. Muridnya Pak Pur ada Pak Aris, atau masa kecilnya seperti itu, masa dewasanya betul ya, masa kecilnya suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Jadi anak ini termasuk yang kekeh dalam pendiriannya mungkin ya. Dia ingin mencoba ini, diberi masukan oleh temannya atau oleh gurunya, wah nggak mau, saya mau mencoba cara saya sendiri. Ini contoh anak yang memiliki kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Berikutnya Bumi, yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang, misalnya dengan bermain, ya, tertawa-tawa dengan temannya dan lainnya. Nah ini sangat manusiawi karena hidup tanpa kesenangan bagaikan sayur kurang garam, ya kuncinya. Nah hebatnya lagi, kita kadang melihat bocah kok dolanan di Ponggara, pangkat dolanan. Nah ternyata kesenangan ini kaitannya erat dengan belajar. Bahkan menurut penelitiannya Pak Glaser tadi, hewan-hewan yang memiliki tingkat intelijensi tinggi, yang pinter, anjing, lumba-lumba, primata, ya, itu mereka bermain. Kelanjutannya ada di slide sebelah. Nah, saat hewan-hewan cerdas tadi bermain, mereka sesungguhnya sedang mempelajari keterampilan baru, keterampilan hidup. Manusia juga tidak berbeda, apalagi manusia ini dikatakan sebagai makhluk yang memiliki akal paling sempurna. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi, mereka menikmati apa yang dilakukan. Juga mereka memiliki konsentrasi yang tinggi saat mengerjakan hal yang disukai. Bahkan ada salah satu pesan dari ahli pendidikan, ketika panjenengan di rumah, ini ibu-ibu muda ya, mama-mama muda ini, mengetahui putra-putri Anda di rumah sedang bermain, jangan diajak ngobrol. Biasanya kan awake dhewe ngajak ngomong, orang mau sambutnya pada sini. Karena mereka sesungguhnya saat bermain itu mereka sedang mempelajari sesuatu, membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Oke. Nah, ini catatan penting untuk para pendidik. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan di depan atau melanggar peraturan, sebetulnya kita sebagai pendidik harus menelisik, adakah kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, ya? Apakah kebutuhan akan kasih sayangnya tidak terpenuhi, atau kebutuhan akan kesenangan, kebebasan? Kita harus mencari tahu di situ. Tidak hanya sekedar memahami. Oke. Selanjutnya, nah ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. 2 yang di atas ini masuk dalam motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri anak, diri manusia. Dan yang terakhir adalah motivasi internal, motivasi yang datang dan tumbuh dari dalam dirinya. Dan motivasi inilah, yang ketiga inilah yang berusaha untuk kita bentuk, ya, kita tumbuhkan di dalam pendidikan. Selanjutnya, nah, kita akan mengenal ada 3 hal, ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau saya sendiri sangat erat, sangat tertancap erat di dalam pikiran saya itu hukuman. Rasanya dari kecil kok ya banyak sekali hukuman ya untuk anak-anak seusia saya. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, berupa satu arah, biasanya dari orang yang lebih dewasa memberi hukuman pada anak yang lebih muda. Yang keempat, ciri-ciri dari hukuman adalah bisa berupa fisik, bisa berupa psikis.
Hukuman yang berupa fisik contohnya seperti apa nih Bapak Ibu? Fisik, bukan yang berupa fisik, secara fisik. Ya bisa. Misalnya ada anak terlambat sekolah, kita suruh lari keliling lapangan, push up dan sebagainya. Kalau secara psikis atau hukuman kepada kejiwaannya, contohnya seperti apa? Betul sekali. Perkataan secara verbal, ya, dasar anak yang dan seterusnya seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah konsekuensi. Apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Pak Aris dan Sewu. Tadi sudah disampaikan tentang hukuman. Nah sekarang konsekuensi. Apa nih bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu ya menurut saya kesalahan yang setelah diperbuat ya. Kalau konsekuensi itu hampir sama sih, konsekuensinya itu setelah dilakukan ya itu apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan kesalahan. Nah, Pak Aris ini sudah nyerempet jawabannya ya, sudah hampir betul. Kalau konsekuensi itu ada pertanggungjawaban. Artinya apa? Konsekuensi itu dibicarakan antara guru dengan murid sebelum terjadinya hal-hal tersebut. Misalnya dalam suatu aturan, ada aturan A, B, C, D dan seterusnya. Lalu apa konsekuensinya jika melanggar? Seperti itu contohnya konsekuensi tadi ya. Rencana akan disepakati sesuai peraturan, kemudian sifatnya tetap membuat tidak nyaman, ya, nggak senang, ya. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor. Cuma bedanya kalau hukuman itu satu arah, hanya guru, moro-moro dikonfirmasi, moro-moro dikonfirmasi bendera dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi ada kedua belah pihak. Selanjutnya adalah tentang restitusi. Nah ini hal yang baru bagi saya. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid itu berproses untuk memperbaiki kesalahannya. Ada proses kolaboratif, kerjasama, ya, antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri. Jadi bukan kita yang memberi hukuman atau bukan kita yang memberikan konsekuensi, tetapi kita menggali murid tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan atau kesalahan yang sudah diperbuat. Kita lanjutkan. Berikutnya posisi kontrol guru. Ini ngomongnya harus selalu ngalor tidak kebelasan. Nah, kita kembali lagi ke Pak William Glasser ya. Dari teorinya Pak Glasser tadi, dari dosen yang tadi itu tadi apa 3 motivasi manusia tadi, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol bagi guru atau orang tua dalam melakukan kontrol kepada anak atau muridnya. Kita lanjutkan. Ada 5 posisi di sini. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Menawi panjenengan kira-kira pada posisi apa? Nah, sambil kita lihat ya pengertian dari masing-masing itu. Sebagai penghukum, ini yang saya alami dulu waktu sekolah. Seorang guru sebagai penghukum biasanya kata-katanya seperti ini: patuhi aturan dari saya, selalu paling carry DB darat, ya, kamu selalu saja salah dan lain sebagainya. Sehingga di sini guru percaya bahwa dalam melakukan pembelajaran atau untuk mendidik seorang anak itu hanya ada satu cara, yaitu cara dari guru tersebut. Berikutnya, sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kata-katanya itu halus. Kalau kata-kata anak sekarang tuh pelan tapi dalam, gitu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus beritahu dan lain sebagainya. Kalau yang penghukum tadi keras tajam, tapi ini pelan dalam. Di sini kata-kata yang pelan ini
halus tapi maknanya mendalam, menjelek ke hati itu ya. Sehingga membuat murid memiliki persepsi yang buruk terhadap dirinya sendiri. Mereka merasa tidak berharga, wah aku mesti salah terus dan lain sebagainya. Berikutnya, sebagai teman, ini mungkin yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Di dalam posisi teman, guru itu penuh humor, bercanda gitu. Menghidupkan suasana di kelas, ini bagus. Namun ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah anak tersebut memiliki ketergantungan pada gurunya. Di satu sisi ya menyenangkan, tapi di sisi lain tidak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari sang anak. Kita lanjutkan. Sebagai pemantau, ini sebagai pengawas ya, mengawasi gerak-gerik anak, kemudian mengingatkan apa konsekuensi dari ABCD dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, posisi yang terakhir inilah yang paling ideal sebagai seorang guru, yaitu posisi guru sebagai manajer. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, ya tidak mengontrol murid 100%, tapi dia mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid supaya menemukan solusinya sendiri. Jadi di sini kita mengacu pada restitusi yang tadi sudah kita bicarakan, sehingga murid itu akan menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Dia memiliki kemandirian untuk memperbaiki kesalahannya. Berikutnya, keyakinan kelas. Nah, selama ini kalau saya kenalnya peraturan kelas, sekarang ada istilahnya keyakinan kelas. Monggo Bu Susi, bedanya kok nggak peraturan kelas, kok keyakinan kelas? Boleh tepuk tangan ya. Tepuk tangan itu terbukti melancarkan peredaran darah katanya Pak Dokter. Ya, Bu Susi bagus sekali pendapatnya. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Mengapa keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas sesuatu yang diyakini oleh seluruh warga kelas tersebut, dibuat secara bersama-sama, tidak hanya satu arah dari guru, tapi dibuat bersama, duduk bersama antara guru dengan murid. Keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, pernyataannya universal, umum ya, sesuai dengan kondisi kelasnya, sehingga mudah untuk diterapkan. Dibuat dalam pernyataan positif dan sebaiknya tidak usah banyak-banyak, pakaian dari Laili. Semua warga kelas dilibatkan, betul sekali tadi yang sudah disampaikan Bu Susi tentang keyakinan kelas. Berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi, sebuah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua dengan muridnya sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi, makanya diberi nama segitiga itu karena ada 3 tahapan ya, sisinya segitiga itu kan ada 3 ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi di sini ketika seorang murid melakukan kesalahan, guru duduk bersama murid, tidak murung-murung kowe kok mesti. Bukan seperti itu kata-kata yang muncul, tetapi kita duduk bersama dengan murid, ceritakan apa yang terjadi. Biasanya murid saya berantem, jangan. Dari situ kita gali, nyapo, kok bocahnya kok jodohnya nyapo, cara kayak gitu ya. Setelah itu digali ternyata pulau-pulau bapak Nah, kita di sini dalam tahap menstabilkan identitas, kita memberikan istilahnya apa? Dukungan pada murid kita, supaya identitasnya yang tadi dari status sebagai bocah sejotos si kancane
kita stabilkan menjadi anak yang statusnya positif atau berhasil. Positif artinya kita stabilkan supaya dia tidak dalam posisi terpojok terus gitu ya. Oh ya benar. Kalau saya dalam posisi kamu, bapakku dilolok nih, kira-kira marah betul Pak Pur? Insya Allah marah ya. Nah, itu anak saya kalau jadi kamu, bapakku dilolok nih, Yunusua. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya bocah nih dibelong ini kan kalau lunak nih. Oh, dulu belum gitu. Kemudian kita validasi. Sekarang coba kamu lihat lagi. Kamu tadi jodosi kancamu dulu, kancamu nggak paling paling pesen, misalnya dulu bengok kabeh. Misalnya kamu dalam kondisi seperti itu, ada nggak perilaku lain yang lebih apa ya? Lebih nggak berisiko gitu ya? Atau di sini kita validasinya seperti ini, dari yang halus dulu. Yo, kamu bagaimana itu mau jodoh sih? Mau jodoh sih kalau untung ya. Untung saja kamu tidak bertindak yang lebih gegabah lagi di atasnya jotosi. Misalnya apa Pak? Produk mengerikan ya kalau di atasnya jotosi itu ya. Untung kamu main jotosi ya. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Iya, amal diri itu wis tahu gawe keyakinan kelas ya. Sudah pernah buat keyakinan kelas. Kira-kira perilakumu yang jotosi teman itu tadi sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Di sini biasanya anak mikir, nggak sesuai. Misalnya dengan apa? Kerukunan. Kemudian dari sini baru kita perlahan-lahan gitu ya. Adakah hal lain yang misalnya untuk melampiaskan marahmu itu yang lebih tidak beresiko atau lebih aman? Misalnya, apa Pak? Yang lebih aman dari jotosi apa Pak? Itu masih mengandung kekerasan ya Pak ya. Misalnya kalau murid saya begini, nanti Bapak Ibu saya ada link YouTube yang validasi yang segini garis institusi, tapi sudah saya sesuaikan ya dengan tahapannya. Nanti panjenengan bisa ngersani. Kalau murid saya seperti ini, analis Bu, yang lebih aman kalau saya dialog bapak saya laporkan ke Bapak Ibu guru. Seperti itu. Ya bagus. Terus pertanyaannya gini. Terus kalau misalkan Bapak Ibu guru semuanya rapat, bagaimana? Ini nyata adanya. Ya kamu nggak apa-apa. Sekarang datang ke kantor, kamu panggil guru untuk melaporkan yang terjadi. Nah, seperti itu menanyakan keyakinan. Nah, alhamdulillah kita sampai pada tahap penutup. Penutupnya kesimpulan dari saya seperti ini Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, sehingga dapat merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among. Among itu posisi manajer tadi ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka, dan juga bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya terkait dengan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya bila ada tanggapan, saya persilakan untuk sesi berikutnya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.